Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Kali ini kita membahas bisnis asuransi di saat pandemi. Bagaimana bisnis asuransi di tengah pandemi? Kita tahu Indonesia sudah masuk dalam resesi. Kita sekarang pada bulan Oktober, walaupun belum diumumkan, tapi semua perkiraan mengatakan kita negatif dan mungkin juga kuartal keempat negatif. Selama pandemi sudah 7 bulan ini, ada banyak bisnis yang mengalami kontraksi. Tapi ada juga yang naik seperti bisnis komunikasi dan telekomunikasi, informasi dan telekomunikasi, bisnis farmasi, tetapi transformasi itu termasuk yang sangat terpukul oleh pandemi ini, oleh kebijakan jaga jarak. Nah, bagaimana bisnis keuangan khususnya asuransi? Nah, kalau dalam membentuk huruf K itu ada yang naik, ada yang turun. Apakah asuransi naik atau turun? Kita akan berdiskusi dengan 3 narasumber kita. Saya sapa pertama Pak Widodo, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, yang juga Ketua Umum Asuransi Umum Indonesia. Kemudian Pak Budi Darmawan, Chief Distribution Officer PT Zurich Topaz Life, dan Ibu Rismauli Silaban, Chief Technical Officer PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. Nah, Pak Widodo ya, kita beri kesempatan lebih dulu. Nah, ini kan asuransi umum ya. Asuransi ada, kita tahu pemirsa, ada asuransi umum, ada asuransi jiwa, ada reasuransi. Nah, karakteristiknya berbeda. Nah, kalau asuransi umum itu bagaimana kita mengasuransikan mobil kita, kendaraan kita, mobil, sepeda motor, kemudian gedung, rumah, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kemampuan dari masyarakat kita, pemegang polis, apakah mereka lancar atau tidak membayar premi, ataukah ada yang menjadi pemegang polis baru? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Primus. Selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi tahun 2020 ini sangat challenging terus terang untuk kondisinya, baik apakah itu untuk asuransi umum ataupun asuransi jiwa. Kebetulan saya saat ini sebagai Ketua Dewan Asuransi Indonesia yang di mana di dalamnya tergabung asosiasi dari berbagai jenis asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kerugian atau asuransi umum, dan juga asuransi syariah. Kondisi yang sekarang tentunya dengan contraction dari ekonomi yang ada, kita lihat bahwa terakhir economic outlook dari Asian Development Bank itu akan bilang jadi minus 1% sampai ke akhir tahun. Yeah. Itu reflect terhadap seluruh tingkat perekonomian yang akan terjadi. Compare dengan tahun lalu di mana perusahaan asuransi umum membukukan pertumbuhan sebesar 14,1%, yang terutama terjadi karena pertumbuhan yang ada dari kenaikan asuransi kredit sebesar 86,2% atau lebih dari 6 triliun rupiah. Itu memberikan konsekuensi yang cukup dalam di tahun ini, di mana pertumbuhan preminya telah mengalami kontraksi menjadi minus 6,1%. Sementara penjualan yang telah terjadi di 2019 tadi menimbulkan liabilitas yang mungkin klaimnya masih akan kami bayar di sini. Jadi itu dari sisi asuransi umum, ada area yang quite challenging dari asuransi kredit. Sementara kalau di asuransi jiwa kita bisa tahu bahwa mungkin 75% dari premi yang ada di asuransi jiwa itu sebenarnya berkaitan dengan simpanan atau terkait dengan investasi, yang investasinya sendiri sekarang juga dalam kondisi terpuruk, sehingga mungkin menyebabkan net asset value dari investment yang ada juga menurun ya dengan signifikan. Jadi memang secara global untuk asuransi tahun ini harusnya akan jadi safe mode lah, untuk lebih kita untuk berbenah, memperbaiki kualitas resiko,
menjaga likuiditas, dan juga menjaga solvensi. Karena kami asuransi adalah ada untuk menjaga keamanan financial dari para nasabah kami. Yang itu harus kami pastikan keberadaan kami dan juga kualitas pelayanan yang akan kami berikan pada saat-saat susah ini. Jadi pada saat susah tentunya adalah asuransi menjadi wajib atau menjadi sangat terlihat sekali fungsinya memenuhi janji-janji yang telah kami berikan. Demikian Pak Bergus. Iya, tadi Pak Widodo Anda menyebutkan challenging ya, challenging. Itu ekonomi kita kontraksi. Nah, asuransi sendiri mengalami penurunan apa tidak? Umum maupun jiwa nih Pak. Oke, kalau kita bicara asuransi jiwa karena besaran investment part dari premi yang diterima itu nggak reflecting sebenarnya terhadap risiko yang ada. Mungkin kita bicara kepada asuransi umum yang lebih kepada premi terhadap risikonya komparatifnya sebagai hal yang direct ya. Kalau dilihat asuransi umum per kuartal kedua atau semester 1 itu kita sudah kontraksi di minus 6,1 Pak. Penurunan yang paling besar terjadi tentunya secara amount itu ada di asuransi properti dan juga asuransi kendaraan bermotor. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa per bulan April produksi mobil di Indonesia yang biasanya 120 ribuan seperti disampaikan oleh Gaikindo di laporan bulanannya itu turun sekali produksinya sehingga hanya sekitar 2.000 saja. Jadi asuransi kredit kendaraan baru gone sama sekali. Karena memang tidak ada kendaraan baru yang diproduksi dan itu recovery yang ada juga belum terlalu tinggi. Sekarang masih sekitar 20 ribuan something per bulan. Jadi premi-premi yang sebelumnya dibukukan pada tahun-tahun yang lalu yang meliputi premi jangka panjang terhadap kendaraan-kendaraan baru yang dibeli atau dengan menggunakan cicilan itu hilang sama sekali sudah sejak bulan Maret yang lalu. Itu kontraksi paling besar. Kemudian juga kontraksi yang paling tinggi adalah dari properti, di mana jasa-jasa properti, perhotelan, mall itu sangat-sangat terdampak. Itu mengalami kontraksi yang cukup tinggi juga. Perlambatan ekonomi dari sisi financial itu juga menurunkan tingkat pertumbuhan atau malah mengalami kontraksi pada asuransi kredit yang juga turun 6,1%. Sementara kita mesti tahu bahwa liability yang ada dari asuransi kredit tersebut meliputi jangka yang cukup panjang. Jadi mostly asuransi kredit itu jangkanya bisa antara 5 sampai 15 tahun. Jadi kita akan melihat bahwa kondisi kualitas dari dan kebenaran dari pencadangan premi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi akan sangat diuji oleh klaim-klaim yang akan terjadi nanti. Demikian Pak. Saya ke Ibu Rismauli karena ini kita lihat umum dulu ya. Kalau asuransi Adira ini banyak menangani kendaraan bermotor ya, mobil motor. Ini bagaimana dampak yang dialami ya? Ya, Pak Primus, seperti disampaikan Pak Widodo, sebenarnya di industri kita itu, di industri asuransi umum itu, sebagian besar portfolionya itu adalah asuransi kendaraan bermotor dan properti, itu yang paling besar di asuransi umum. Dan di Adira memang kondisinya adalah sekitar 60% portfolio Adira itu adalah asuransi kendaraan bermotor. Dan dengan penurunan bisnis kendaraan bermotor yang begitu signifikan, sekitar 40% di market itu, jadi dampaknya memang ke Adira lumayan lumayan berasa gitu. Jadi secara portfolio di kendaraan bermotor itu bisnis Adira berkurang sekitar 15 atau 16%. Tetapi secara overall Adira itu dibanding tahun lalu performanya hampir sama seperti market ya, turun sekitar 6% karena ada di line of business yang lain yang Halo Bu, suaranya nggak itu kedengar. propertinya. Ya. Oh, itu ya. Maaf. Ya, Kalau tadi saya bisa diulangi sebentar lagi. Oke. Ya. Oke.
Untuk Adira, karena portfolio kita paling besar itu adalah asuransi kendaraan bermotor sekitar 60%. Jadi penurunan yang terjadi di penjualan kendaraan bermotor itu berdampak buat Adira cukup lumayan. Jadi dari sisi kendaraan bermotor itu kita mengalami penurunan sekitar 16% dibandingkan tahun lalu. Tetapi di sisi lain ada portfolio lain yang masih mengalami pertumbuhan. Misalnya di Adira, kalau tadi Pak Widodo mengatakan di market properti turun, di Adira masih tumbuh. Dan juga ada asuransi pengiriman barang itu di Adira masih tumbuh. Jadi secara overall performance-nya Adira itu dibanding market masih sama. Jadi dibanding tahun lalu turunnya sekitar 6%, walaupun portfolio kita sebagian besar adalah kendaraan bermotor. Jadi masih ada kesempatan atau opportunity baru untuk menjual produk-produk yang lain yang dalam kondisi sekarang ini malah lebih dibutuhkan daripada kondisi sebelumnya, gitu Pak Primus. Itu sektor mana itu? Biasa kendaraan, oke lah, properti ada apa namanya positif ya, mengimbangi. Tapi ya, sektor mana lagi yang bagus untuk asuransi umum ini? Oh, yang tadi saya sampaikan khusus buat Adira, misalnya pengiriman barang. Sekarang kan kebanyakan kita ini dengan kondisi pandemi sekarang ini, semua belanjanya online, termasuk saya belanja sayurnya juga online gitu ya Pak ya. Jadi pengiriman barang ini kan bisa diasuransikan yang namanya asuransi kargo. Di asuransi umum itu namanya asuransi kargo, dan itu untuk Adira tumbuhnya cukup lumayan pengiriman barang. Apakah ini bisnis cukup besar ini pengiriman ini Bu Rismauli? Pengiriman barang ini cukup besar bisnisnya. Lumayan untuk industri ini lumayan besar sih Pak, karena Indonesia kita itu ada di negara kepulauan yang pulaunya lebih dari 17.000 dan pengiriman barang itu antar pulau, itu memang sangat besar, dan ini sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak selalu tergarap dan tidak selalu bisa dijangkau ke seluruh Indonesia. Tapi dengan kondisi sekarang semua serba digital, malah kita bisa menjangkau agak lebih luas karena di Indonesia sekarang orang sudah terbiasa melakukan transaksi secara digital. Oke. Baik Bu. Pak Budi Darmawan, di Zurich Topaz Life ini bagaimana penjualan produk asuransi ini? Ya, termasuk juga kelancaran pembayaran premi, apakah ada yang baru, pemegang polis baru? Silakan, pemegang polis baru ada Pak Primus. Kita lihat sebetulnya kalau di asuransi jiwa, khususnya di era pandemi ini memang fenomenanya agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di asuransi general. Kenapa? Karena demand-nya sebetulnya tidak turun Pak Primus. Demand-nya itu justru naik. Karena sekarang siapa yang nggak takut sakit, siapa yang nggak takut meninggal, itu istilahnya kan. Betul. Nah cuma problem yang terjadi itu adalah customer-nya yang nggak mau ditemuin sama distributor, sama para pebisnis asuransi ini, para agen kita. Jadi kebutuhannya naik dan cukup signifikan naik ya. Dan dari data-data yang kita dapat, dari hasil survei-survei yang kita dapat, memang kebutuhannya naik orang akan asuransi, terutama proteksi terhadap kesehatan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi apakah mereka mampu membayar, sebetulnya kalau kita lihat deposito dan tabungan sekarang di bank itu sebetulnya jumlahnya malah naik. Itu berarti kan sebetulnya uangnya ada, cuma mereka nggak spending. Jadi mereka wait and see, dan kalau misalnya mereka harus taruh uangnya untuk mendapatkan proteksi di asuransi, sebetulnya ada uangnya. Jadi uangnya ada, kebutuhannya ada, cuma ketemunya yang susah, Pak Primus. Nah itu sebetulnya salah satu handicap kita. Jadi kalau Pak Primus tadi tanya tentang bisnis asuransi jiwa secara keseluruhan, di bulan Maret, starting April itu yang saya lihat dari data yang kita punya, rata-rata semua perusahaan asuransi turun cukup tajam tuh, dan termasuk Zurich di bulan April tersebut. Karena kita semua shock kan, tiba-tiba kita nggak bisa ketemu orang, tiba-tiba kita nggak bisa menjalankan aktivitas kita di lapangan. Kemudian ini mulai menarik nih. Karena setelah itu di bulan Mei, bulan Juni, apalagi masuk bulan Juli, new normal sudah mulai tercipta itu. Jadi orang sudah mulai ketemu cara-cara baru untuk bisa melakukan proses yang bisa menyediakan solusi untuk customer. Kita sudah mulai memperkenalkan
penjualan melalui non face to face yang diizinkan juga oleh regulator, kita bisa ketemu, terutama untuk produk non unit link. Dan sekarang juga untuk yang unit link kita akan coba juga untuk lakukan secara non face to face, dan itu dimungkinkan karena kita punya video recordingnya. Jadi impact-nya ada, Pak Primus, tetapi dari apa yang kita lihat sekarang itu sebetulnya yang kita hasilkan itu sudah per bulannya itu sudah menyamai sebelum COVID di bulan Maret 2020 ini. Itu sejak Jadi, bulan berapa kurang itu? lebih Yang bagus tuh sejak bulan berapa, Pak Budi? yang bilang sudah mulai tadi menaik, kita mulai dari bisa bulan, lebih bagus dari sebelum bulan COVID itu? Agustus, September. Agustus, September ya? Lebih bagus dari bulan COVID. Yes, Agustus September sudah mulai mendekati, bahkan lebih bagus dibandingkan dengan bulan sebelum COVID di beberapa parameter. Memang belum semuanya, Pak Primus, tapi sudah mulai mendekati. Ini salah satu bukti bahwa sebetulnya bisnis ini adalah bisnis yang dalam tanda kutip kebal terhadap situasi krisis, terutama mengenai krisis kesehatan seperti sekarang, karena demand-nya naik. Demand-nya naik, cuma memang kita harus bertransformasi karena dorongan terhadap transformasi digital juga terjadi, di mana customer kita harus servis dengan cara yang lebih baik, terutama dari segi servis untuk di depan maupun di belakang. Karena pada waktu kita mulai mengakuisisi customer sampai kita servis customer untuk police owner service, itu juga harus mempergunakan teknologi digital sekarang untuk mempermudah mereka ya, karena interaksi kan dibatasi dalam situasi kayak gini. Iya. Jadi Pak Budi pada bulan Maret, April itu jatuh ya, kontraksi serius ya? Jatuh. Kontraksi serius. Mei Itu udah kita mulai sama sekali bingung tuh. bingung begitu ya, karena pertama kali mengalami ya. Mei, Iya, bulan Mei udah mulai mengalami bangkit atau nanti Juni? Karena kita mulai pelonggaran PSBB itu mulai Juni. Itu mulai dia ini recover itu mulai Juni Di bulan Mei sudah mulai menaik. Udah lebih Mulai, banyak agen yang pebisnis asuransi ini memulai untuk melakukan aktivitas ya. Karena intinya kan sebetulnya bukan cuma customer yang nggak mau ketemu. Kita punya pebisnis asuransi, para distributor kita juga kan sebetulnya punya rasa takut yang sama dia untuk ketemu sama customer. Iya. Jadi sekarang kita di penjualan di lapangan kita punya new normal baru, Pak Primus. Iya. Bahwa untuk COVID-19 ini kita perlukan kita pakai masker, itu nomor 1, kedua bawa hand sanitizer, 3 itu harus punya asuransi. Iya. Nah, pemirsa, pandemi COVID-19 ini, penyakit yang datang ini, itu mestinya menyadarkan kita akan pentingnya asuransi, kan begitu. Walaupun kita ada BPJS dan kemudian mereka yang positif COVID, kalau dirawat ditanggung oleh negara, tetapi pengalaman sejumlah orang yang masuk ICU, itu kalau membutuhkan obat yang lebih paten, itu harus bayar sendiri. Nah, oleh karena itu butuh asuransi. Tapi kita akan mendengar lebih jauh tentang bagaimana sebetulnya penjualan asuransi dan coverage-nya. Karena penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah, baru 3%. Kami segera kembali, jangan kemana-mana.